Selamat siang Kang Eday, apa kabar? Ya, selamat siang, Kak. Kabar baik. Sebelumnya perkenalkan, saya yang menghubungi Kang Eday, saya Nisa. Nama lengkap saya Harunisa dari Yorsay. Di sini izin saya sama teman-teman untuk mewawancarai Kang Eday terkait Desa Kemiren. Ini kira-kira mau on cam atau di nggak usah ya Kang? Enaknya gimana? Konken, Kak. Bentar ya. Masih Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain juga boleh tolong dibantu untuk open kameranya biar kita nggak sendirian banget nih. Sebelumnya Kak Nisa dan juga Kang Eday, kamera laptop saya udah agak rusak gitu, jadi nggak bisa on cam. Terima kasih. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin dari teman-teman yang lain juga boleh dong tolong dinyalakan kameranya biar nggak sepi-sepi banget nih. Yuk, kita nyalakan kameranya. Em, Tadi siapa deh? Mungkin dari ini Windy, Alfiani, boleh tuh Rahma, Andin, boleh dinyalakan kameranya. Oke, mungkin beberapa dari teman yang belum bisa untuk on cam, gimana kalau kita langsung mulai aja nih wawancara Kang Eday. Boleh dong Kang Eday, aku izin nanya terkait itu. Boleh tolong diceritain nggak perjalanan Kang Eday sampai akhirnya nih bisa jadi sebagai penggerak Desa Kemiren di Banyuwangi ini. Boleh, silakan Kang Eday. ya sebetulnya terima kasih banyak untuk kegiatan pada siang menuju sore hari ini. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Edi Saputro atau bisa dipanggil Kang Edai ya. Saya salah satu penggerak wisata di Desa Kemiren, khususnya di Desa Wisata Adat Using Kemiren. Untuk awal mula saya tergabung di penggerak Desa Sejahtera Astra ini, saya tercatat tahun 2024. 2024 kami bergabung ke Desa Sejahtera Astra pasca dari kegiatan kunjungan Bapak Menteri Pariwisata waktu itu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian kami Desa Kemiren tergabung ke dalam Desa Sejahtera Astra seperti itu. Jadi akhirnya saya yang ditunjuk sebagai penggerak karena pada waktu itu dan sampai saat ini posisi saya sebagai Ketua Desa Wisata Datosing Kemiren seperti itu. Mungkin itu ya pembuka dari saya, Kak Nisa. Oke, baik Kang Eda. Ini berarti emang dari awalnya tuh Kang Eda tuh sebagai ketua desa dari Desa Osing. Terus Kemenkraf juga tertarik terkait Desa Osing tersebut. Jadi nunjuk Kang Eda sebagai penggerak Desa Wisata Kemiren. Nah, terus apa sih yang membuat Kang Eda ini untuk apa ya memilih untuk tetap membangun Desa Kemiren dibanding ya apa ya dibanding kerja di tempat lain gitu? Sebetulnya hal yang membuat saya tetap berada di Kemiren, salah satunya adalah karena memang saya asli warga Kemiren, saya putra daerah dari desa Kemiren. Intinya keinginan saya pribadi ingin memajukan desa saya sendiri. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, terbukanya lapangan pekerjaan di Kemiren. Pastinya kalau tidak ada lapangan pekerjaan, ya otomatis akan ini ya akan apa menghilang kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah
dengan industri pariwisata atau mungkin di sektor pariwisata ini, meskipun tidak sebesar di perusahaan lain misalnya, tapi eh, ekonomi atau mungkin di bidang ekonomi ini sudah mulai tergerak seperti itu. Dan selanjutnya, meskipun kami tetap berada di desa, kemudian ekonomi juga bisa bergerak, intinya kami juga bisa tetap melestarikan budaya yang ada di sini. Seperti mungkin itu sih kan saya, karena memang saya asli Kemiren dan keinginan pribadi ya tetap berada di Kemiren untuk memajukan desa ini seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau tadi kan disebutkan kalau Desa Kemiren ini kan dijadiin Desa Sejahtera Astra tuh udah bergabung di tahun 2024. Nah, Ya, itu kan ada 4 bidang fokus. Nah, kira-kira dari masing-masing bidang tersebut, Kang Eda sendiri tuh apa ya? Gimana cara menggerakkan ke 4 bidang tersebut supaya saling apa ya? Biar orang-orang tuh jadi tahu Desa Kemiren gitu. iya. Jadi untuk 4 bidang di Desa Sejahtera Astra Kemiren ini ada beberapa orang yang menjadi PIC ya, atau mungkin bisa diibaratkan sebagai ya leader lah di masing-masing bidangnya seperti itu. Kalau di kewirausahaan itu ada Mas Fendi, kemudian di bidang kesehatan itu ada dari teman-teman kader Posyandu, Bu Emil dan Bu Eka, kemudian di bidang pendidikan ada di pendidikan anak usia dini, ada Ibu Devi dan Bu Yesi, TK dan PAUD, kemudian di bidang lingkungan ini ada dua, Bapak Ribut sama eh, Mas Yayan. Nah, jadi lewat beberapa orang ini, nah ini untuk kita bisa bentuk koordinasi terkait pengembangan 4 bidang yang ada di Desa Kemiren. Khususnya di program Desa Sejahtera Astra Kemiren seperti itu. Kalau dari masing-masing PIC ini itu mereka punya apa ya semacam program unggulan nggak sih Mas Kang? Pastinya ada. Kalau dari kewirausahaan, kami program unggulannya di desa wisata, paket wisata khususnya wisata budaya. Kemudian setelah itu di bidang pendidikan itu lebih ke edukasi ke arah kebudayaan. Kemudian di bidang kesehatan itu di kader posyandu lebih ke arah terkait beberapa program untuk ya fasilitas kesehatan di masyarakat Desa Kemiren seperti itu. Entah ada pemeriksaan gratis eh, ke apa balita, kemudian mungkin ke manula seperti itu. Kemudian di bidang lingkungan, nah dengan adanya Desa Sejahtera Astra ini atau Astra ini menginisiasi Desa Kemiren ini untuk membentuk wadah untuk di bidang lingkungan. Salah satunya di bidang organik atau mungkin pembuatan pupuk organik dan kompos organik di Pak Ribut dan pemilahan sampah plastik di rumahnya Mas Yayan. Nah, seperti itu. Tapi yang paling unggul dari keempat bidang ini sementara di bidang wirausahaan. Karena memang kami di dunia desa wisata ini sudah kami mulai mungkin sejak tahun 2015-an ya sudah kami rintis sampai ke tahun 2024 ketika kami sudah tergabung ke Astra, kami sudah mungkin posisinya bisa dibilang salah satu desa wisata yang maju di Banyuwangi. Dan dengan bergabungnya kami ke Astra atau kami gabung ke Desa Sejahtera Astra Kemiren, nah ini membuat bidang kewirausahaan ini tambah lebih berkembang lagi seperti itu. Oke, baik. Ini kan tadi Kang Ede sendiri bilang kalau yang paling unggul dibanding ke 4 bidang itu kan kewirausahaan. Itu ada gak sih Mas? Kang, sorry ini masih agak kagok ya Ya, antara nggak mau apa-apa, nggak apa-apa. sorry sorry. Kalau dari Kang Ede sendiri ada gak sih rencana untuk apa ya turut mengunggulkan ke 3 bidang tersebut selain bidang kewirausahaan? Ada rencana gitu? Pastinya iya, cuman kami eh, apa, masih mencari formula yang tepat bagaimana caranya keempat bidang ini bisa saling terintegrasi. Mungkin pariwisata bisa menjadi hal yang cukup menarik ketika ini dijadikan sebagai landasan untuk
kegiatan ke tiga bidang lainnya. Contohnya mungkin lewat wisata edukasi misalnya untuk di bidang lingkungan terkait wisata edukasi pengolahan sampah organik, wisata edukasi pengolahan sampah plastik misalnya seperti itu. Atau mungkin di dunia pendidikan lewat dengan adanya wisata, kami juga biasanya membawa beberapa tamu yang datang ke Kemiren ini untuk turut apa ya namanya kayak mereka atau tamu ini sebagai volunteer gitu ya atau volunteerism gitu ya. Jadi entah itu mereka mau ikut mengajar di sekolah seperti itu. Nah, kemudian di bidang kesehatan juga sama, bisa kita diintegrasikan dengan wisata, misal eh, untuk kebutuhan volunteer di bidang kesehatan masyarakat seperti itu. Jadi intinya ibarat kata itu wisata ini sebagai etalase toko ya, dan di dalam toko itu ada tiga bidang lainnya. Bahkan ya di luar itu juga ada seperti itu. Misal di bidang pertanian atau mungkin di bidang lainnya. Harapannya seperti itu. Jadi kami ingin kenapa pariwisata ini yang diunggulkan? Karena semua bidang nanti akan ikut ketika Kemiren ini terkenal gitu ya. Misal saat ini kami sudah dapat mengantongi beberapa penghargaan yang tingkat ASEAN, sorry. Kemudian ini kami juga proses ke UN Tourism, UNESCO lewat wisata. Nah, otomatis nanti bidang-bidang yang lainnya akan ikut terangkat seperti itu. Jadi brandingnya gitu ya, brandingnya di wisata. Nanti produknya bisa isinya dari beberapa bidang yang lainnya. Seperti itu sih harapannya. Oke, baik. Berarti kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan oh, berarti ini jadi kayak misalkan bidang kebersihan udah unggul nih, mungkin nanti yang ketiga bidang lainnya itu ikut nyusul gitu ya, Kang? Ya, karena memang wisata ini kan multiplier effect-nya cukup luas ya. Karena memang fokus kami itu di wisata budaya dan memang fokus utama di Kemiren itu adalah pelestarian kebudayaan dan mungkin cara yang paling tepat saat ini itu di sektor wisata. Akhirnya kami masukkan wisata sebagai program unggulan di Desa Kemiren seperti itu. Untuk pelestarian rumah adat misal contohnya, untuk pelestarian kuliner lokal misal edukasi membuat makanan atau sajian tradisional. Nah, nanti di situ akan mulai muncul ternyata kami punya makanan tradisional, misal saya ambil contoh salah satu tumpeng misalnya. Nah, di situ ketika kita bedah lagi ternyata ini ada eh, ada saling terhubung ke bidang lingkungan misalnya atau mungkin ke bidang kesehatan. Nah, di satu tumpeng itu mungkin ada bahan-bahan makanan yang memang organik ngambil dari sekitar wilayah pedesaan misalnya. Sayur-sayur yang ada di wilayah pedesaan. Nah, dari situ muncul awalnya di wisata, nantinya baru kita menemukan ternyata di bidang kesehatan itu tidak hanya melayani warga untuk mungkin pemeriksaan gratis dan lain sebagainya tidak, tapi ternyata kita punya pengetahuan lokal atau pengetahuan lokal terkait memanfaatkan bahan alam misalnya. Nah, itu kebanyakan muncul dari wisata karena yang di desa wisata ini kan kami mencoba merangkai sebuah kegiatan. Ketika tamu datang ke sini, kami mulai misal contohnya edukasi memasak atau di bidang kuliner atau gastronomi tourism misalnya. Bagaimana cara tamu atau kami menghargai sebuah makanan yang tersaji di meja, mulai dari cara menanamnya, panen, dan sampai pelaksanaan untuk kegiatan ritualnya, nah itu kami sajikan. Nah, kembali lagi, ternyata di balik satu kudapan itu tersimpan beberapa pengetahuan lokal yang mungkin saat ini banyak yang ditinggalkan atau mungkin banyak yang kurang eh, mengerti ya seperti itu. Jadi harapannya ya karena yang paling mudah saat ini untuk melakukan kegiatan itu dari sektor pariwisata, akhirnya kami pilih sektor pariwisata seperti itu. Karena di tiga bidang yang lainnya mungkin masih kurang seperti itu. Meskipun saat ini juga sudah mulai
dikembangkan. Kemarin teman-teman di Posyandu juga berhasil jadi juara satu Posyandu kreatif di tingkat provinsi ya Jawa Timur. Jadi mulai banyak apa, pengembangan seperti itu. Keren juga, keren. Terus kalau misalkan boleh gak kita flashback sedikit nih Kang. Ada gak sih kayak perbedaan yang signifikan sebelum Desa Kemiren ini tergabung ke program Astra itu? Boleh diceritain Pastinya nggak? ada. Jadi seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Kemiren ini sudah menjadi desa wisata sejak Asra belum masuk ke Kemiren atau program DSA ini belum ada di Kemiren, kami sudah menjadi desa wisata. Nah, namun eh, perbedaan yang paling terasa bagi kami pastinya di bidang sustainable program ya, program yang berkelanjutan gitu ya. Kemudian di bagian pendanaan. Nah, kami kan di bidang desa di desa wisata ini kan menjadi salah satu unit usaha BUMDes. Kemudian terkait pendanaan, ini ada beberapa anggaran yang munculnya dari dana desa misalnya, atau mungkin dari BUMDes, atau mungkin dari dana komunitas kami di desa wisata, dan pihak CSR misalnya, atau Corporate Social Responsibility, entah itu dari perusahaan, atau dari BUMN, seperti itu. Dan yang itu sifatnya tidak terikat. Jadi biasanya beberapa perusahaan itu tiap tahun ada program CSR misalnya. Jadi kewajiban mereka memberikan kontribusi terhadap lingkungan mereka. Contohnya Bank Indonesia eh, ada program namanya PSBI, Program Sosial Bank Indonesia. Itu tiap tahun ada, tapi tidak tidak setiap tahun itu harus memberikan bantuan itu ke Kemiren. Karena itu bebas mau diberikan ke desa mana saja. Yang penting di area wilayah mereka. Dan sesuai sasaran dari program yang mereka miliki. Kemudian yang kedua dari Injurni misalnya, ada namanya TJSL, tanggung jawab sosial gitu ya, lingkungan. Itu juga sama, tiap tahun ada, tapi tidak harus ke Kemiren. Ada beberapa desa yang bisa mendapatkan juga. Bedanya dengan Astra, kami dengan Astra ini sudah ada hitam di atas putih ya MOU bahwasanya Kemiren ini menjadi desa binaan dari Astra Internasional pada saat tahun 2024 itu. Nah, dari situ bedanya dengan CSR yang per tahun itu ada. Nah, bedanya kami bisa lebih lebih gampang mau minta bantuan atau arahan dari teman-teman Astra. Contoh, kemarin kami dapat penghargaan dari ASEAN Tourism Award ya di Malaysia waktu itu. Semua pembiayaan transportasi, penginapan atau akomodasi itu dari Astra. Karena memang Astra yang apa ya mendampingi Desa Kemiren karena sudah ada SK tadi ya terkait MOU atau SK penetapan Desa Kemiren sebagai Desa Sejahtera Astra. Kemudian yang kedua, waktu kami menang di UN, bukan menang sih ya, kami tergabung di jejaring Desa Wisata Dunia UN Tourism UNESCO itu terkait akomodasi, kemudian transportasi. Waktu itu pelaksanaannya di China, nah itu juga dari Astra. Dan kemarin tanggal 5 kemarin kami sempat Zoom meeting adanya pendampingan dari UN ke Kemiren. Nanti mungkin akan visit ke sini dari beberapa asesor atau mungkin pendamping yang akan mendampingi kami dari UN Tourism selama beberapa hari di Kemiren. Nah, terkait pendanaan, terkait nanti apa yang kurang dibutuhkan untuk pengembangan desa Kemiren, nanti itu akan ada bantuan dari Astra, entah itu dari segi eh, pendanaan misalnya atau mungkin dari segi SDM-nya misalnya ya untuk membantu kami di teman-teman Kemiren membantu misal mengisi template yang diminta oleh UN Tourism seperti itu. Bedanya itu. Jadi kalau dulu mungkin kami ketika ada event atau mungkin kegiatan yang mendadak gitu ya atau insidentil tiba-tiba ada menteri kunjungan contohnya seperti kemarin Ibu Menpar datang ke sini ke Kemiren. Nah, mungkin kalau kami belum gabung ke DSA atau Desa Sejahtera Astra Kemiren, ya kami terkait pendanaan, terkait persiapan, ya mungkin ya seadanya ya dengan warga desa, dengan komunitas, dengan teman-teman di desa, atau pemerintah kabupaten seperti itu. Tapi ketika ada Astra, nah kami konsultasinya dengan Astra. Bahkan kemarin
Ibu dia, Head of CSR dari Astra, beliau juga turun langsung ke sini, datang langsung ke Kemiren, akhirnya beliau mendampingi dan membuat program lanjutan di Desa Kemiren, seperti itu. Intinya itu sih, ini ibarat kata sudah punya apa ya, eh, orang tua gitu ya yang membantu kami untuk membackup kami ketika membutuhkan peningkatan khususnya di 4 bidang ini seperti itu. Mungkin itu Kak Nisa ya. Oke, baik Kang Ede. Berarti dengan adanya program Desa Sejahtera Astra ini ngebantu Desa Kemiren ini buat lebih maju gitu ya, kayak lebih mudah dalam Pasti. memfasilitasi masyarakat Ya, untuk mempush potensi eh, ya, pariwisata tepat mereka sekali. gitu ya. Ya, khususnya ya pendanaan, kemudian peningkatan SDM, Hmm. kemudian di sarpras gitu ya, sarana prasarana. Mm-mm. Pastinya itu sih yang paling kami rasakan. Terus kalau misalkan dari masyarakat Desa Kemiren sendiri nih Kang, kira-kira apa sih waktu pertama kali mau Astra nih mau nge-guide Desa Kemiren tuh buat jadi desa sejahtera mereka gitu? Kayak respon mereka gimana? Apakah ada yang menolak atau gimana nih Kang? Jadi sebetulnya Astra itu bareng dengan kunjungan Pak Menteri ke sini ya. Waktu itu waktu visit ADWI tahun 2024. Jadi dari Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf dulu mungkin sudah mentargetkan beberapa perusahaan itu untuk dijadikan desa binaan atau diarahkan. Ini ada desa Kemiren loh, mungkin dari Astra atau dari apa namanya perusahaan yang lain ada yang mau menggandeng atau menjadikan desa ini sebagai desa binaan. Karena yang posisinya Kemiren belum tergabung ke desa binaan perusahaan lain seperti itu ya. Sementara masih paling dulu itu BUMN ya, Bank Indonesia, kemudian ya Journey Airport seperti itu. Akhirnya mungkin langkah dari Kemenpar ini mengajak beberapa apa namanya perusahaan swasta untuk membantu desa Kemiren atau beberapa desa wisata yang divisit waktu itu untuk didampingi. Contohnya mungkin selain Kemiren ada desa Jatra Astra di tempat lain, misalnya di luar Pulau Jawa. Kemarin sempat juga tergabung yang ada yang dari Bali juga waktu di acara ASEAN Tourism Award yang di Malaysia. Itu juga beberapa desa binaan dari Astra. Seperti itu sih. Ya intinya Astra itu mungkin melihat desa Kemiren sebagai salah satu desa yang eh, mampu untuk dijadikan binaan mereka menjadi wajah yang bagus gitu ya bagi brand Astra itu sendiri, eh, bahwasanya mereka memiliki desa binaan yang cukup bagus seperti itu, khususnya di bidang kebudayaan seperti itu. Mungkin Oke. itu dia ya, awalnya kenapa mereka memilih kami dan mungkin ya kami juga kenapa mau bergabung karena memang momen ini eh, dari dulu memang kami tidak mencari ya, kami tidak mencari bantuan ke beberapa perusahaan, tapi kami menunggu siapa yang mau mengajak serius gitu ya. Karena memang kami itu fokus untuk mengembangkan desa dulu. Jadi bukan dari nol, tapi kami kembangkan dulu, khususnya di bidang kewirausahaan di desa wisata, di wisatanya. Nah, baru ketika itu sudah mulai ya ibarat kata sudah mulai terkenal lah ya sedikit naik, baru ada Astra Internasional yang tertarik untuk mengajak Desa Kemiren menjadi Desa Sejahtera Astra. Akhirnya barulah mereka ada inisiasi untuk membuat atau mengembangkan di bidang lainnya, termasuk kesehatan, lingkungan, dan pendidikan seperti itu. Itu baru dari nol ya, lingkungan dari nol karena baru kita inisiasi untuk memajukan itu seperti itu. Oke, berarti emang siapa nih yang mau buat memfasilitasi Desa Kemiren lah. Jadi Kang Eda juga terbuka gitu ya sama peluang-peluang tersebut gitu. Nah, Ya, kalau tadi kan Kang Eda sendiri bilang kalau di bagian edukasi itu kan mereka fokusnya di budaya osing. Nah, kalau dari Kang Eda sendiri, menurut Kang Eda tuh apa ya? Hmm, cara
apa ya, biar budaya osing tuh nggak hilang gitu loh di telan zaman. Itu gimana cara Kang Ede mengatasi hal tersebut? Jadi sebetulnya ini agak susah untuk diimplementasikan ya ketika kita harus menjaga budaya ini sesuai seperti dulu misalnya aslinya. Untuk saat ini mungkin agak susah karena memang sifat budaya itu kan dinamis ya. Mereka akan berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Contoh, kalau dulu mungkin kita nggak pakai sendal gitu ya. Sekarang pakai sendal, sepatu dan ya semuanya. Kalau sekarang kita nggak pakai sendal, ya mungkin karena beda aspal ya panas ya. Tapi ada beberapa sesekali kita harus mungkin melepas sendal kita karena ini grounding juga kan ya. Kita harus menempel dan kaki kita di tanah misalnya. Tapi kan artinya tidak semua hal itu harus dikembalikan ke masa lalu, tapi beberapa hal yang eh, urgent atau mungkin itu harus dilestarikan saat ini juga, nah mungkin itu bisa dikembangkan lebih dulu. Jadi kami bisa memilih beberapa prioritas khusus yang memang saat ini harus kami lakukan seperti itu. Contohnya di kawasan rumah adat Using yang sekarang saya berada. Tempat ini dulu tahun 2018 ada renovasi dari pemerintah desa merubah rumah adatnya atau gebyok bagian depannya dikembalikan lagi seperti di masa lalu ya, gebyok ukirannya dan fasad atau bentuk atapnya seperti itu. Kemudian kami menyikapi itu, kami masuk ke sini teman-teman Pokdar Wisata Desa Wisata untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat kegiatan wisata seperti itu. Tapi khusus wisata budaya, bukan mass tourism tapi eh, apa special interest. Jadi tidak semua orang ya mau berwisata ke sini karena memang di sini ya desa biasa, desa dengan lingkungan yang ya biasa, pedesaan di pinggir sawah. Tapi kembali lagi kami mencari pasar yang memang benar-benar mereka ingin mengetahui kegiatan kebudayaan di Desa Kemiren seperti itu. Nah, langkah kami salah satunya itu melihat atau memilih prioritas yang ada di Kemiren. Nah, kembali lagi, misal kalau tadi di pelestarian rumah adat Osing, di Kemiren ini ada 1.100 kepala keluarga kurang lebih. Nah, di kawasan rumah adat ini hanya ada 8 kepala keluarga, ada 10 unit rumah. Prioritas kami itu merenovasi di rumah yang di sini atau mungkin mencoba memperbaiki atau menjadikan lokasi yang di sini saja sementara ini. Kenapa kok tidak semuanya? Ya mungkin harapannya nanti semuanya akan berubah seperti ini ya atau kembali ke rumah adat seperti itu. Tapi kembali lagi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipaksakan saat ini. Jadi kami harus memilih prioritas khusus gitu ya. Ternyata yang bisa dirubah itu hanya di kawasan rumah adat yang di area ini karena di pinggir-pinggir jalan raya itu sudah banyak rumah yang gedong misalnya. Sudah fasadnya berubah bukan rumah adat atau mungkin sekarang ada yang gabungan rumah minimalis dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu kami sampaikan ya. Jadi intinya eh, adil itu tidak rata gitu ya. Jadi bagaimana cara kami melihat, oh tempat yang ini nih harus dikembangkan dulu. Ada pilihan prioritas khusus gitu ya. Ya seperti tadi, mungkin ketika disuruh pilih 4 bidang yang dikembangkan lebih dulu, apa? Sebetulnya kalau dari Astra yang dikembangkan lebih dulu itu kesehatan. Karena kalau orangnya sehat, ya pasti bisa punya pendidikan yang baik, bisa merawat lingkungan, bisa menghasilkan ekonomi kan seperti itu. Tapi karena memang posisi ini sudah berjalan, akhirnya kami memilih desa wisata yang kami unggulkan. Dan itu sudah membuahkan hasil. Contohnya kemarin Bu Menteri kunjungan ke sini, kemudian kami juga menjadi salah satu tempat visit dari penilaian atau revalidasi izin geopark ya dari asesor melihat bahwasanya indigenous people yang masih ada di Banyuwangi khususnya atau di area izin geopark itu salah satunya di warga Using di Kemiren seperti itu. Itu lewat pariwisata. Akhirnya yang kembali lagi 3 bidang yang lain itu akan ikut seperti itu. Ini pun saya juga ini kalau pakaian saya ini kan saya tidak sehari-hari tidak menggunakan ini sebetulnya. Nah, karena memang beberapa pakaian adat itu digunakan ketika ada kegiatan
eh, di Kemiren seperti itu. Kebetulan tadi ada visit dari dua tamu ke Jerman, jadi mereka makan siang di sini di WNA untuk visit di faktor wisata yang eh, lunch sama ya menikmati suasana kegiatan. Itu sih Kak. Oke, baik. Kalau misalkan selama menjalani ini kira-kira dari Kang Eda sendiri ada tantangan nggak ya selama menggerakkan Desa Kemiren? Ya Kak, ya Eh, Tadi pertanyaannya udah cukup jelas atau boleh belum? diulangi Kak. Sorry tadi sempat terputus ya. Oke, oke. Tapi sebelumnya aku mau make sure dulu. Tadi aku udah ini deh. Aku mau ulang pertanyaan aku. Tadi tantangan yang dihadapi sama Kang Ede sendiri selama menjalani program ini tuh apa? Selain ya itu tadi. Dari Ya, kalau untuk tantangan sebetulnya pasti semua kegiatan pasti ada tantangannya. Pastinya di Kemiren sendiri juga banyak tantangan eh, apa yang sesuai dengan kondisi desa ini seperti itu. Bagi kami atau bagi saya pribadi, tantangan kami ikut ke DSA ini pastinya penyesuaian program. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin awalnya kami hanya fokus di bidang wisata, akhirnya ada 3 bidang tambahan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana caranya kami meramu 3 bidang atau 4 bidang ini bisa sinkron seperti itu, bisa apa ya, bisa sama-sama naik seperti itu ya. Meskipun ada beberapa yang harus mungkin kita prioritaskan nih untuk menggandeng 3 yang lainnya misalnya. Jadi tantangannya itu penyesuaian program Kemiren dengan program DSA seperti itu, Desa Sejahtera Astra Kemiren seperti itu. Itu tantangannya. Yang kedua pastinya ya dengan kondisi menyesuaikan dengan kondisi Desa Kemiren sendiri dengan keterbatasan yang ada pada saat ini. Misalnya kami juga tidak ada lahan kas desa di wilayah Kemiren seperti itu. Semuanya sifatnya kerjasama dengan warga, lahan milik warga, kita sharing for free dan lain sebagainya. Jadi ya masih itu tantangannya sih ya, bagaimana caranya kegiatan ini bisa sustainable seperti itu, bisa sustainable dan bisa berdampak. Itu sih tantangannya itu sih. Kak Nisa. Oke, baik Kang Ede. Mungkin dari teman-teman boleh, mungkin siapa tahu ada yang mau bertanya. Silakan nih, mumpung ada Kang Ede di sini. Boleh, jangan ragu. Halo, Ya, silakan Mas Rubin ya. iya Kak Nisa. Boleh, silakan. Mungkin aku mau tanya ya Kang Ida ini, aku ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu, ini pertanyaan pribadi. Sebenarnya dari Kang Eda ini, menurut Kang Eda, apa sih kunci atau dasar pengembangan desa wisata ini supaya tetap konsisten? Kan otomatis eh, desa wisata itu harus tahu potensinya dulu itu apa. Dan proses menuju desa kemarin sampai sekarang kan bukan hal yang mudah. Dan menurut apa ya pengamatan saya juga banyak juga desa wisata yang cuman apa ya hype 1 sampai 2 tahun aja dan sampai sekarang banyak desa wisata yang ternyata udah mati gitu nggak ada lagi gitu. Menurut Kang Idai apa sih dasar fondasi utama dari desa wisata tuh biar berkelanjutan terus gitu. Makasih Mas. Ya, ya. Terima kasih Mas Ruben. Mungkin izin langsung saya jawab. Pastinya yang pertama kata kuncinya sabar sih ya. Jadi kita nggak pernah tahu ya kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin ya ketika saya ngomong dari tadi menjelaskan terkait wisata yang di Kemiren, kayaknya enak nih bikin desa wisata gampang dan lain sebagainya. Tapi ketika kita langsung di lapangan gitu ya, pasti kan ada beberapa hal yang berbeda. Saya juga sebetulnya alumni dari salah satu perguruan tinggi di Banyuwangi. Saya ambil manajemen bisnis pariwisata, intinya bidang pariwisata. Nah,
ilmu yang saya dapatkan di kampus dengan yang di lapangan, ya sebenarnya sesuai. Tapi ketika saya terjun ke lapangan, ada beberapa poin yang memang itu harus diselesaikan di lapangan. Misal contohnya, karena ini menyangkut warga desa, banyak orang, otomatis apa ya, unsur sosial kita harus dapat gitu ya. Ya, bisa seperti di satu perusahaan gitu ya, satu perusahaan yang memang sudah profesional gitu ya. Ada evaluasi rapat gitu ya. Itu nggak bisa. Desa wisata yang sifatnya banyak orang itu nggak bisa. Karena itu terlalu kaku bagi budaya kami. Mungkin di desa lain berbeda ya dengan budaya yang di sini ya. Mungkin kalau di desa lain untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mungkin evaluasi itu dengan rapat. Tapi kalau di sini di desa wisata ini itu lebih santai, lebih secara personal, ngobrol langsung ke warga seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya benar apa yang dikatakan Mas Ruben tadi ya harus tahu potensinya. Kira-kira mau ngembangin desa wisata itu ke arah mana dan mau pakai formula yang apa seperti itu. Basicnya di sumber daya alamkah atau buatan misalnya atau budaya seperti kemiren seperti itu. Apakah mau bikin mass tourism atau mungkin mau bikin yang special interest seperti ya yang kami kelola di Kemiren seperti itu. Pastinya itu di masing-masing tempat berbeda karena apa ya, masing-masing daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing suku itu juga berbeda-beda. Misal kami yang di Osing, Kemiren, bahkan kabupaten ini ya Banyuwangi ya beda-beda. Kalau di Kemiren misalnya banyak suku Osing, terus kemudian teman-teman yang di utara di pinggir pantai banyak etnis Madura misalnya berbeda. Cara apa ya, merangkul atau mungkin mengembangkan desa itu berbeda. Tapi kalau di sini karena memang masih ya di Kemiren banyak saudara dan hampir semua warga desa itu ya kenal semua gitu ya. Ya intinya ya keluargaan itu tadi. Jadi aturan itu nggak bisa dibikin kaku gitu ya, ya fleksibel. Ya di sini ya intinya ya itu tadi tahu potensi sabar, tahu potensi dan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti itu. Oke, mungkin aku mau kasih apa ya, Mas? Rangkuman dari jawaban Kang Ida. Jadi menurutku tadi itu yang pertama kunci desa wisata itu adalah tahu potensinya dulu, terus Oke. juga kondisi lapangan itu seperti apa, juga ada faktor geografis dan demografis yang juga harus Ya, menjadi betul. apa ya eh pertimbangan juga nih. Ini arah desanya ini mau di Ya. kemanain gitu kan, Kang. Nah, terus mungkin aku pertanyaan yang terakhir ya, Kang. Menurut Kang Edai, apa sih dampak paling penting yang sering tidak terlihat, tapi sebenarnya dirasakan oleh masyarakat desa Kemiren itu sendiri? Apa sih, Kang? Kira-kira. Yang tidak terlihat itu sebetulnya rasa bangga ya, rasa bangganya dari warga Osing di Kemiren terhadap budaya yang kami miliki. Itu tidak terlihat. Jadi dulu itu eh, Osing atau warga Osing itu kan kami menggunakan bahasa berbeda ya. Kami menggunakan bahasa Osing yang notabene mungkin semasa saya masih sekolah, mungkin SMP, SMP SMA lah. Bahasa Osing itu terdengar kalau di teman-teman kota gitu ya, saya kan sekolahnya di kota gitu ya, SMA harus ke kota, karena di desa kan nggak ada SMA. Jadi di kota itu banyak teman-teman yang bahasanya ya bahasa kayak Surabaya gitu ya, bahasa kayak Malang kayak Surabaya. Maksudnya ya campuran lah bahasa Jawa Timuran lah, seperti itu. Bahasa arek-arek ya, Mas ya. Ya, pandangan ke bahasa Osing itu agak, mohon maaf nih, agak dianggap katrok gitu ya, atau mungkin desa gitu ya. Dulu itu image warga desa itu ya mohon maaf kurang udet mungkin itu tadi desa dan eh, apa ya ibaratnya itu SDM kami itu rendah seperti itu dulu ya. Ketika mulai muncul desa wisata ini banyak yang berubah. Pastinya juga pengaruh pendidikan juga eh,
banyak teman-teman yang sudah menyelesaikan perkuliahan sampai mungkin yang S1, S2 seperti itu. Bahkan ada juga yang beberapa profesi yang lainnya. Nah, jadi ditambah dengan adanya desa wisata ini banyak eh, beberapa potensi itu yang diambil sebagai model Kabupaten Banyuwangi untuk branding. Contohnya baju adat Osing yang mungkin dulu ya semua warga Osing menggunakan ini, tapi satu desa yang apa namanya konsisten itu salah satunya Kemiren. Kemudian ini dijadikan sebagai baju dinas. Kemudian udeng yang saya gunakan ini juga sama. Dulu pakai udeng ini nggak ada, hanya seniman, penari, pemusik gitu aja ya. Semua nggak wah, kayak dukun gitu ya dulu ya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang banyak yang bangga gitu, saya pakai Banyuwangi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya di rumah adat nih. Rumah adat Osing itu dulu programnya hanya Kemiren. Mulai tahun 2015-an atau sebelum tahun itu kami sudah ada apa ya, fasad rumah adat Osing. Ini loh rumah adat Osing Kemiren. Tikel Balung, Baresan, dan Cerojogan seperti itu. Akhirnya tahun 2019, pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu membuat pergub tentang arsitektur Osing. Diadopsi untuk semua bangunan di Banyuwangi, entah itu bandara, kampus, bangunan besar, harus menyesuaikan dengan fasad rumah adat Osing. Seperti itu. Jadi itu yang tidak terlihat. Jadi sebetulnya kabupaten itu menggunakan Osing sebagai memunculkan Osing sebagai jati diri mereka atau kabupaten ini. Nah, intinya bukan orang Osing atau budaya Osing yang ikut ke pemerintahan, tapi pemerintahan ini yang ikut ke Osing untuk mengadopsi pengetahuannya dijadikan sebagai unggulan seperti itu ya, atau program unggulannya seperti itu. Untuk branding khususnya ya, karena kan ya tahu sendiri saat ini mau lewat apa lagi kalau tidak lewat budaya gitu ya di di beberapa tempat. Itu sih Mas Ruben ya. Oke Mas, terima kasih banyak. Ini aku mau apa ya, kayak ngasih ringkesan lagi ya Mas yang aku dapat. Jadi memang dampaknya dari desa wisata ini kan jadi memunculkan apa ya, budaya lokal ini ke permukaan gitu loh Mas. Jadi orang-orang yang lokal dari desa Kemiren atau Kabupaten Banyuwangi itu sendiri juga jadi tahu, oh ternyata kita punya eh, budaya adat yang luar biasa juga. Karena ini pengalaman saya sebagai anak muda juga, kalau nggak ada orang-orang seperti Kang Edai dan apa ya penggerak-penggerak desa yang luar biasa seperti ini, tentunya anak-anak muda sekarang tuh apa ya menganggap budaya-budaya yang sekarang itu zaman dulu tuh kayak kuno, ah, ngapain sih kita pakai-pakai seperti itu. Tapi dengan adanya apa ya sosok Kang Edai ini memunculkan budaya itu lagi dan ternyata berhasil gitu Mas. Saya sangat apresiasi, keren Mas. Thank you. Oke, baik Mas Ruben atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Oke, aku nih mau mungkin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi, boleh open mic. Sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya nih, aku mau tahu dong apa sih? Bentar ya Mas. Ada gak mimpi Kang? Oh, ada nih bentar. Tapi aku dulu bentar ya. Ada gak mimpi Kang Edai sebagai penggerak desa nih melihat desa Kemiren tuh dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa? Kalau eh, mimpi saya pribadi sih melihat Kemiren 5 atau 10 tahun ke depan, ya saya berharap warga desa Kemiren khususnya itu bisa apa ya, bisa hidup dengan eh, baik seperti itu ya, tadi bidang kesehatannya atau mungkin pendidikannya. Intinya kita bisa sejahtera lah seperti itu. Mimpinya itu ya, sejahtera itu kan luas ya, ada di mungkin ekonomi dan kesehatan atau pendidikan seperti itu gitu.
Oke, makasih Kang. Ini ada nih pertanyaan dari tadi pertama dari Tasya Puspita. Boleh dibuka mikrofonnya? Halo Kang, perkenalkan nama saya Tasya, suaranya terdengar nggak ya? Oke, terdengar. Terima kasih sebelumnya kesempatan atas waktunya dan juga kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya Kang, kan sebenarnya tadi Kang Eda juga menyampaikan gitu ya, kalau misalnya awal mula Kang Eda ingin meningkatkan desa ini, karena Kang Eda juga adalah salah satu putra daerah. Nah, saya ingin bertanya Kang, kalau misalnya menurut Kang Eda sendiri, saat ini generasi muda yang ada di desa Kemeren ini, apakah terlihat tertarik juga nih Kang untuk melakukan peningkatan terhadap desa Kemiren, dan gimana sih cara Kang Eda untuk apa ya, meningkatkan minat dari generasi muda untuk tetap menjaga kebudayaan dan juga potensi desa wisata dari Kemiren itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Tasya ya atas pertanyaannya. Mungkin izin saya langsung menjawab. Jadi alhamdulillah teman-teman di Kemiren ini, teman-teman mudanya aktif, terutama khususnya di bidang desa wisata ini ya. Kok dari sini kami kurang lebih ada 20 anggota. Nah, dari 20 anggota ini hampir 70%-nya itu masih usia muda. Ya, usia saya lah 20. Saya masih 29, ada teman-teman yang masih 25, seperti itu. Intinya saat ini teman-teman muda ini mungkin image yang terbangun di Kemiren ini salah satu desa wisata di Banyuwangi yang mungkin yang satu-satunya dikelola oleh teman-teman pemuda. Biasanya nih ya, yang di urusan-urusan desa atau mungkin di organisasi desa itu banyak yang sepuh gitu ya, atau mungkin usia 40 tahun ke atas gitu ya. Ya mungkin bisa lihat teman-teman kalau di Desa Sejahtera Astra mungkin ya, mana nih yang kelihatan muda gitu, sebenarnya kan bapak-bapak ya, kalau di grup itu wah ini, bapak ini, ibu ini. Nah, alhamdulillah itu salah satu contoh di Kemiren bahwasanya pemuda ini tidak diam saja gitu ya. Kami ini ingin menjadi penerus atau mungkin karena memang kami yang sebetulnya wajib memegang tongkat estafet ini ya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kami seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saat ini pemuda di Kemiren apa ya, ya ibaratnya aktif di hal yang positif gitu ya. Ya meskipun ada beberapa pemuda yang mungkin kurang aktif di bidang kebudayaan, tapi kembali lagi kita tidak harus mengajak semua pemuda itu terjun ke budaya, tidak. Karena memang masing-masing pemuda itu punya pilihannya sendiri-sendiri gitu ya. Contoh kalau saya mungkin di bidang wisata atau wisata budaya, terus kemudian ada teman lagi yang mungkin pure di keseniannya, ada teman lagi di olahraga misalnya. Kami juga sempat jadi juara satu apa ya namanya futsal di kabupaten misalnya. Ada juga yang di teman-teman pemuda yang fokus di hal-hal yang apa ya maksudnya bukan di bidang budaya, tapi intinya selagi itu positif dan bisa meningkatkan apa ya image bagus bagi desa ya why not gitu ya, kenapa tidak didukung juga seperti itu. Intinya saya pribadi sebagai mungkin penggerak di desa wisata yang fokus di bidang budaya tidak apa ya tidak mewajibkan semua pemuda ini harus ikut nih di kegiatan, enggak. Kami eh, humanis gitu ya, mengajak teman-teman untuk sharing ya. Kalau waktunya main bola ya main bola, waktunya mancing ya mancing, waktunya ngomongin tentang wisata ya kita ngomongin tentang wisata seperti itu. Karena memang sifat temen pemuda gitu ya, atau mungkin di usia yang di bawah saya misalnya, karena saya mungkin dulu sudah mengalami itu, kan kita itu nggak bisa di apa ya dikekang gitu ya. Dia usia-usia 20 tahun, 25 gitu kan biasanya kan mau menunjukkan ini loh saya, jati diri saya gini-gini. Nah, kami sebagai mungkin melihat itu ya kami memberikan ruang. Oh, boleh nih didukung misal futsal ya kita dukung gitu ya. Ya contoh kecilnya kita bantulah sedikit anggaran untuk bikin jersey misalnya kan sang logo Kemiren Soul of Racing gitu ya branding
branding Desa Kemiren gitu ya. Jadi itu yang kita mulai gencarkan dan mungkin teman-teman desa juga bangga akhirnya menggunakan brand itu kan seperti teman muda gitu ya. Jadi brand-brandnya bukan dari pihak lain tapi kami sendiri Kemiren Salt of Posting. Bukan logo desa besar tapi ya ada logo lagi yang untuk kebutuhan uniform di misal apa namanya jersey atau mungkin beberapa kegiatan yang lain. Pemuda itu kan biasanya suka yang ini ya modern gitu ya. Saya juga ada grup musik yang menggabungkan antara modern dengan etnik gitu ya. Kebetulan saya juga ya punya satu grup ya bukan punya saya sebetulnya hanya membantu untuk apa ya memanage gitu ya. Oh ini nanti alatnya ini kita main di sini dan lain sebagainya. Nah itu salah satu contohnya. Ya yang mungkin suka keyboard gitu ya, dia bisa menggabungkan musik lokalnya dengan ya musik modern sehingga membuat ya sebuah karya musik yang eh, apa bagus gitu ya atau mungkin unik gitu. Dan mereka juga berusaha untuk apa ya mengemban pendidikan di bidang itu. Misal kemarin ada yang di bidang seni ya kami coba arahkan kayaknya cocok nih di bidang ini karena untuk pemilihan ke depannya butuh seorang ini seniman dan lain sebagainya. Ya, meskipun saat ini kalau dikatakan belum semuanya bertumpu terhadap wisata, tapi eh, saya yakin 5, 10, bahkan mungkin nanti beberapa puluh tahun ke depan ya, sektor pariwisata ini akan semakin menguat, akan muncul pengusaha-pengusaha, entah itu punya homestay, punya usaha kuliner misalnya, atau mungkin ya di bidang musik, seni, dan ya di bidang entertain akan muncul di Desa Kemiren. Seperti itu. Mungkin itu Kak Tasya ya, intinya alhamdulillah teman-teman muda di Kemiren semangat gitu ya. Ya bisa dicek di beberapa akun medsos kami ya di TikTok, Instagram, YouTube. Seniman-seniman ini banyak yang gabungan antara yang usia 40 ke atas sama yang mungkin usia 30 ke bawah gitu ya. Jadi di mix gitu ya, di combine antara yang muda dengan yang junior sama senior gitu ya. Jadi ya biar lestari kalau enggak teman-teman junior yang meneruskan ya iya hilang gitu ya siapa yang akan meneruskan kegiatan ini dan pariwisata jawabannya sih ya. Jadi mereka bangga untuk ya bisa ketemu turis ya mungkin itu hal kecil sih ya. Wah, bisa ngobrol sama turis asing nih ya itu ya meskipun kami orang desa ya kami juga ya bisa lah bahasa Inggris meskipun tidak terlalu seperti itu ya itu sih mungkin Kak Baik, Lisa dan Kang. teman-teman ya semoga bisa ini membantu izin Baik. mungkin nanti Terima kasih banyak, Kang. mungkin ya 5 menit lagi izin saya mau meneruskan kegiatan di desa. Nggih. Tapi ini maaf Kang, soalnya masih ada pertanyaan dari Rifda, boleh? eh tapi dia ada 3 pertanyaan, apa mau di tiga-tiganya atau Kang Ede Boleh, bisa? boleh. Ya apa? Bisa Oke. di ini saja nanti kalau misal cukup saya jawab semuanya. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih dari Rifda. Dia nanya, jika boleh menyampaikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin berkontribusi untuk daerahnya, apa yang ingin Kang Ede sampaikan? Lalu di pertanyaan kedua, dari sekian banyaknya warga yang pernah didampingi nih, adakah satu sosok atau satu keluarga yang menurut Kang Eda ini paling menggambarkan dampak nyata dari program ini? Nah, mengapa sih kisah itu begitu membekas? Dan pertanyaan terakhir, kalau suatu hari nanti Kang Eda ini memutuskan untuk berhenti menjadi penggerak desa, warisan apa yang paling ingin Kang Eda tinggalkan? Gitu. Itu sih Kang dari Rifda pertanyaannya. Mm-mm. Mungkin izin saya jawab Kak Bisa. Jadi yang pertama mungkin pesan ke teman-teman pemuda ya intinya tetap semangat sesuai keahliannya masing-masing ya tidak harus semuanya bergeser ke arah budaya atau mungkin ke wisata atau harus ke apa namanya pengembangan kebudayaan misalnya. Ya yang mungkin yang jago coding ya diteruskan di keahliannya yang jago di medsos dan lain sebagainya diteruskan di apa ya dikembangkan lebih giat lagi seperti itu. Intinya eh,
semua orang itu kan punya jalannya masing-masing. Tapi kalau itu dilakukan dengan serius atau mungkin dilakukan dengan sepenuh hati, pasti itu akan eh, menjadi kenyataan apa suatu hal yang kita yakini dan kita amini gitu, dan kita lakukan itu pasti akan terjadi seperti itu. Mungkin itu yang pertama ya Kak Nisa. Kalau yang kedua mungkin yang paling terasa saat ini salah satu ini contohnya di teman-teman lingkungan sih ya, karena memang baru inisiasi kan ya. Akhirnya ada Pak Ribut dan Mas Yayan. Nah, akhirnya dengan adanya inisiasi dari Astra, Desa Wisata Astra ini eh, muncul beberapa program bukan dari Astra tapi dari pihak yang lain, misal contohnya seperti dari Bank Indonesia, seperti dari teman-teman perguruan tinggi. Nah, mereka untuk membantu mewujudkan apa ya, visi yang sama nih di bidang lingkungan misalnya di Pak Ribut dan Pak Yayan untuk bersama-sama bisa dikembangkan seperti itu. Saat ini kami juga sedang melakukan pelatihan untuk pembuatan pengolahan sampah plastik HDPE. Jadi memang itu paling terasa sih ya. Jadi intinya ada kegiatan apa ya, ada beberapa pihak lain yang tertarik untuk membantu program ini seperti itu. Itu yang pertama, terus kemudian yang kedua ya di kawasan rumah adat ini yang paling berkesan dengan kunjungan dengan apa namanya bergabungnya Kemiren ke Desa Sejahtera Astra, kami akan dibuatkan satu lokasi amphitheater untuk tempat pertunjukan kesenian di Kemiren. Tapi masih belum terwujud karena ini masih baru meramu untuk lokasinya di mana, kemudian nanti konsepnya seperti apa. Ini juga yang paling berkesan Mbak Nisa ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya sempat pasang story di WA di akun medsos saya pribadi ketika ada perpisahan anak TK gitu ya, pertunjukan kesenian gitu ya, pentas seni di kita memanfaatkan tempat parkir salah satu tempat parkir di kolam renang di Desa Kemiren. Jadi di dalam medsos itu saya tulis kapan ya Desa Kemiren kami punya lokasi yang pas gitu ya, amphitheater atau mungkin yang bisa tempat yang di mana seniman bisa dihargai lebih baik, di mana penonton itu bisa menikmati lebih baik seperti itu. Akhirnya harapan ini terjawab ketika Asta menawarkan kita akan bangun amphitheater, tapi ini masih masa apa namanya perencanaan seperti itu. Itu sih Mbak Nisa. Nah yang ketiga yang ditinggalkan tata kelola sih Mbak Nisa ya. Bagaimana antara pengelolaan ini siapa yang akan nanti mengelola seperti itu. Intinya hubungan pentahelixnya gitu ya. Bagaimana dengan akademisi, dengan bisnis atau mungkin CSR yang Astra ya contohnya, kemudian community ya teman-teman komunitas di desa ini, eh, pemerintah gitu ya, hubungan kami dengan pemerintah desa, apa kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat, kementerian seperti itu, dan media. Nah ini sih yang mungkin ingin kami tinggalkan, misal nanti kami sudah tidak aktif lagi di desa wisata, tata kelola ini yang mau kami tinggalkan. Intinya kita nggak bisa jalan sendiri ya, banyak orang yang harus dilibatkan, terutama ya 5 tadi ya, pentahelix tadi. Itu sih kan Isa. Oke, baik Kang Ede. Tapi ini ada, sorry banget ini Kang Ede. Dari Rahma tadi boleh gak buat dijelaskan kembali terkait di bidang kesehatan bahwa ibu-ibu itu tadi pernah dapat penghargaan. Mungkin boleh diulas sedikit aja Mas, soal tadi waktunya juga mepet kan. Ya, untuk ibu-ibu posyandu ini baru kemarin sih ya, 2 atau 3 hari yang lalu mereka mendapatkan penghargaan juara 1 tingkat provinsi posyandu kreatif ya kalau nggak salah. Nah, itu eh, Astra sudah masuk ke Kemiren. Jadi beberapa sarpras itu sudah dibantu oleh Astra. Beberapa kegiatan yang di Kemiren juga sudah dibantu oleh Astra seperti itu. Seperti itu, Rahma apakah menjawab? Jawab ya. Mungkin karena ini waktu kita udah cukup lama nih Kang untuk berdiskusi dan tanya-tanya jawab nih sangat
sangat apa ya, bermanfaat banget buat pengetahuan kita semua. Sama ini aku mau minta tolong, nanti boleh Kang dikirim dokumentasi Akang atau kegiatan-kegiatan masyarakat di Desa Kemiren nanti untuk keperluan Ya, penulisan, boleh Kang? Izin boleh, Kang. boleh. Bisa nanti saya share ke saya. Ya, oke, baik. Oke. Mungkin karena udah di penghujung waktu nih, aku dan teman-teman mengucapkan terima kasih ke Kang Ede karena udah bersedia untuk diwawancara dan nyempetin waktunya diwawancara. Sehat terus, sehat selalu Kang. Terima kasih Kang. Thank you teman-teman. Thank you, Kak.